Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama Maulina Sarkasi dengan NIM F11222010004 dan Salwa Elviana F11222010003. Kami akan merepresentasikan materi yang berjudul Teori Bermain. A. Uraian bahan perkuliahan teori bermain. 1. Teori Information Processing Model. Teori Information Processing Model adalah teori dasar bermain, kemudian anak akan memperoleh pengetahuan. Teori Information Processing Model yaitu teori tentang model pemrosesan informasi pada memori manusia. Kegiatan memproses informasi meliputi mengumpulkan dan menghadirkan informasi atau encoding, menyimpan informasi atau storage, mendapatkan informasi kembali ketika dibutuhkan atau retrieval. Sensory memory atau sensory register merupakan komponen pertama dalam sistem memori. Sensory memory menerima informasi dari lingkungan seperti suara, bau, dan lain sebagainya. Keberadaan sensory memory, pertama, orang harus memberikan perhatian atau perception pada informasi yang ingin diingatnya. Kedua, ketika menerima informasi harus dalam keadaan sadar. Cara yang dapat dilakukan untuk memfokuskan perhatian anak menurut Bahrudin dan Wahyuni adalah dengan menghadirkan sesuatu yang tidak biasa ketika menjelaskan materi, misalnya sambil melakukan percobaan-percobaan ilmiah atau bermain. Yang kedua, teori arousal modulation. Teori arousal modulation dikembangkan oleh Berlin pada tahun 1960 dan dimodifikasi oleh Els Abda tahun 1973. Teori ini menekankan pada kegiatan bermain sendiri atau soliter, atau anak yang suka melakukan eksplorasi terhadap objek beserta menjelajahi lingkungan bermainnya. Menurut teori ini, bermain disebabkan adanya kebutuhan atau dorongan agar sistem saraf pusat tetap berada dalam keadaan terjaga. Contohnya, ketika anak mendapatkan mainan baru, maka arousal akan meningkat. Kemudian, anak akan melakukan eksplorasi terhadap mainan tersebut. Yang ketiga, teori kebutuhan. Anak adalah individu yang memiliki minat yang unik, pengalaman, keterampilan, serta kehidupan agar dapat memberikan pembelajaran yang efektif. Maka, guru perlu memperhatikan kebutuhan anak. Salah satu tingkatan kebutuhan, menurut Maslow, adalah kebutuhan kognitif anak, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan anak memperoleh pengetahuan itu melalui bermain. Psychological need atau kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar fisik manusia, seperti kebutuhan akan makan ketika lapar, kebutuhan akan air ketika haus, dan kebutuhan fisik lainnya. Tingkat kebutuhan kedua adalah safety need atau rasa aman. Jika rasa aman terpenuhi dalam diri anak, maka anak akan percaya diri dan kemandirian akan tumbuh dalam diri anak. Selanjutnya adalah belongingness and love atau kebutuhan akan rasa dimiliki akan cinta. Setelah anak terpenuhi kebutuhan akan rasa cinta ini, maka akan meningkatkan pada kebutuhan esteem atau harga diri. Penghargaan terhadap dalam diri anak ini akan mengoptimalkan kebutuhan akan kognitif anak untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh melalui bermain. Yang keempat, teori zone of proximal development. Teori zone of proximal development dikembangkan oleh Vygotsky dan sering disingkat ZVD. Zona perkembangan proksimal adalah jarak antara tahap aktual dan potensial anak. Dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil.
disebut dengan scaffolding. Dilakukan agar anak dapat mencapai kemampuan potensialnya untuk memecahkan masalah. Menurut Vygotsky, bermain merupakan self-help tool tanpa disadari. Melalui bermain dengan sendirinya, anak akan mengalami kemajuan dalam perkembangannya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulina Sarkasi. Baiklah, saya Maulina Sarkasi akan melanjutkan penjelasan dari Salwa Elviana. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi bermain. A. Kesehatan. Semakin sehat anak, maka semakin banyak energi untuk anak bermain aktif, seperti permainan dan olahraga. B. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik pada setiap usia melibatkan koordinasi motorik. Pengendalian motorik yang baik akan memungkinkan anak terlibat dalam permainan aktif. C. Intelijensi. Anak yang pandai akan menunjukkan keseimbangan dalam perhatian bermain yang lebih besar, termasuk upaya untuk menyeimbangkan faktor fisik dan intelektual yang nyata. D. Jenis kelamin. Anak laki-laki akan bermain lebih kasar ketimbang anak perempuan dan lebih menyukai permainan dan olahraga daripada berbagai jenis permainan lainnya. E. Lingkungan. Anak yang dari lingkungan buruk akan kurang bermain ketimbang anak lainnya, karena mulai dari kesehatannya yang buruk, kurangnya waktu, peralatan, dan ruang. F. Status sosioekonomi. Anak yang dari kelompok sosioekonomi yang lebih tinggi akan lebih menyukai kegiatan yang mahal, seperti lomba atletik dan bermain sepatu roda. Sedangkan mereka yang dari kalangan bawah akan terlihat dalam kegiatan yang tidak mahal, seperti bermain bola dan berenang. G. Jumlah waktu bebas. Apabila tugas rumah tangga atau pekerjaan menghabiskan waktu luang mereka, anak terlalu lelah untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan tenaga yang besar. H. Peralatan bermain. Peralatan bermain yang dimiliki anak akan mempengaruhi permainannya. Misalnya, dominasinya boneka dan binatang buatan akan mendukung permainan pura-pura, banyaknya balok, kayu, cat air, dan lilin. C. Resiko bermain. Setiap aktivitas yang dilakukan akan memiliki unsur dan resiko. Resiko tersebut dapat dihargai berdasarkan 3 unsur. Keberadaan 3 unsur inilah yang menjadi dasar diambilnya atau tidaknya sebuah kegiatan berdasarkan resikonya, termasuk bermain. Nah, ini adalah unsur-unsur yang dimiliki. Yang pertama, kecenderungan dan kemungkinan menyakiti, melukai, atau bahaya. B. Tingkat keparahan dari kemungkinan pertama. Dan C. Seberapa besar manfaat atau hasil yang diperoleh dari kegiatan bermain tersebut. Bermain pada anak-anak akan mengandung faktor-faktor resiko yang harus diperhatikan agar setiap kegiatan bermain mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anak. Resiko adalah bagian penting dari bermain. Meskipun demikian, anak-anak perlu dikondisikan dalam situasi yang minim resiko berbahaya. Anak perlu mengetahui resiko apa saja yang mungkin muncul dari kegiatan bermain agar bisa dikurangi. Menurut Teja Saputra, tahun 2001, bermain memang menyenangkan. Meskipun demikian, perlu adanya pengawasan resiko bermain yang dapat mengarah ke dalam yang tidak diinginkan. Resiko yang mungkin muncul adalah sebagai berikut. Pertama, waktu bermain berlebihan. Jika anak terlalu banyak bermain, akan timbul kebosanan dan waktu melakukan aktivitas lain yang bermanfaat jadi berkurang. Kedua, porsi main sendiri dan main bersama teman sebaya memang penting untuk mengasah sosialisasi anak.
Tetapi anak juga butuh waktu untuk bermain seorang diri. 3. Ada penekanan berlebihan untuk main sesuai jenis kelamin anak. Misalnya, anak perempuan hanya boleh main boneka, bukan mobil-mobilan. Padahal anak di usia dini perlu diperkenalkan dengan berbagai jenis permainan dan mainan. 4. Alat permainan tidak tepat. Alat permainan tidak tepat apabila berbahaya. Pilihan orang tua yang dipaksakan, terlalu sedikit jenisnya, terpaku pada label usia pada kemasan mainan, terlalu rumit atau sebaliknya terlalu mudah dan terlalu rapuh sehingga mudah rusak. 5. Terlalu banyak atau terlalu sedikit campur tangan orang tua. Ada orang tua yang menganggap anak sudah tahu cara memainkan. Nah, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.